Kenapa data warehouse harus berorientasi objek? Berikut penjelasannya. Bertemu lagi dengan saya Turon Ali Putra, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Teknokrat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas fitur dan komponen data warehouse pada mata kuliah data warehouse. Sebelumnya, sudah ada yang tahu apa itu fitur-fitur dan komponen pada data warehouse? Fitur-fitur data warehouse terdiri dari 5 fitur, yaitu orientasi subjek, data yang terintegritas, data time varian, non-volatil, dan butiran data. Yang pertama, orientasi subjek. Orientasi subjek dalam data warehouse melibatkan fokus pada subjek atau topik tertentu dengan pengorganisasian data. Ini memungkinkan penyusunan data berdasarkan aspek bisnis tertentu seperti departemen produk atau wilayah. Model bintang atau snowflake digunakan untuk mengorganisir data dalam dimensi, aspek yang menggambarkan subjek dan fakta. Pendekatan ini memfasilitasi analisis yang lebih mendalam dan spesifik terhadap subjek tertentu, membantu pengguna mendapatkan wawasan yang lebih relevan dan pengambilan keputusan bisnis. Dan yang kedua adalah data terintegritas. Integritas dalam konteks data warehouse merupakan kapasitas bahwa data yang tersimpan adalah akurat, konsisten, dan dapat diandalkan. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dari data warehouse dapat dipercaya untuk digunakan dalam pengembangan keputusan bisnis. Integritas data dalam data warehouse melibatkan beberapa aspek penting. Yang pertama, data harus melalui proses pembersihan yang cermat untuk menghilangkan kesalahan, ketidakakuratan, dan ketidaklengkapan yang mungkin ada. Selanjutnya, pengguna standar dalam format data, konsistensi, penamaan kolom, tipe data, dan struktur keseluruhan memudahkan integrasi data dari berbagai sumber. Mengelola metadata yang baik juga menjadi kunci. Metadata yang tepat dan terperinci membantu pengguna dalam memahami konteks data seperti asal-usul, makna, dan hubungan antar data yang tersimpan. Dan yang ketiga, data time varian. Data time varian ini mengacu pada karakteristik di mana data dalam sebuah data warehouse dapat berubah seiring waktu. Ini berarti bahwa data warehouse tidak hanya menyimpan data saat ini, tetapi juga data historis yang merekam perubahan data dari masa lampau. Pentingnya aspek ini adalah memungkinkan pengguna data warehouse untuk melacak perkembangan dan pola dari waktu ke waktu. Contohnya, dalam konteks penjualan, data warehouse akan menyimpan informasi tentang penjualan produk tidak hanya hari ini, tapi juga data penjualan dari hari ke hari. Pada intinya, keberadaan data time varian memungkinkan data warehouse untuk tidak hanya melihat situasi saat ini, tetapi juga memberikan wawasan tentang evolusi dan perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini memperkaya analisis bisnis dan mendukung pengembangan keputusan yang lebih terinformasi dan proaktif dalam perusahaan. Dan yang keempat adalah non-volatil. Konsep non-volatil dalam konteks data warehouse mengacu pada sifat data yang tersimpan di dalamnya. Istilah ini berarti bahwa dalam data warehouse bersifat tetap atau tidak berubah. Tidak peduli seberapa sering atau seberapa banyak data tersebut diakses atau dimanipulasi. Sifat non-volatil ini penting karena membedakan data warehouse dari database operasional yang mungkin terus-menerus mengalami perubahan saat transaksi baru dilakukan atau data baru diperbarui. Dalam data warehouse, begitu data dimasukkan, itu akan tetap ada dan tersedia untuk diakses dan dianalisis, bahkan jika tidak ada perubahan yang dilakukan padanya. Ketika data dimuat,
ke dalam data warehouse melalui proses ETL atau extract, transform, and load. Data tersebut disimpan dalam bentuk yang memungkinkan akses yang cepat dan efisien. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses data historis tanpa harus khawatir tentang perubahan yang terjadi karena operasi transaksional sehari-hari. Kesimpulannya, sifat non-volatil dari data warehouse memberikan kepastian bahwa data historis yang disimpan di dalamnya tidak akan berubah, memastikan kendala dan konsistensi dalam analisis bisnis yang dilakukan oleh pengguna dari waktu ke waktu. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah butiran data. Butiran data mengacu pada informasi terperinci atau elemen-elemen kecil yang membentuk dataset atau database. Ini merujuk pada informasi spesifik tentang entitas tertentu yang disimpan dalam suatu sistem informasi. Setiap butiran data adalah unit terkecil dari informasi dapat diakses dan dimanipulasi dalam sebuah database. Contohnya, dalam sebuah database penjualan, butiran data bisa mencakup informasi tentang setiap transaksi seperti tanggal produk, tanggal transaksi, ID produk, jumlah barang yang terjual, harga, nama pelanggan, dan lain sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.